Ya saja seseorang menaruh kotak berisi paket tikus di depan pintu kamar sewanya, balas Taehyung. Astaga, kenapa bisa sampai seperti itu? Emangnya Junhyun punya musuh di sana? Aku juga tidak tahu. Seperti yang kau ketahui sendiri, sifatnya sangat menyebalkan dan suka bertindak seenaknya. Mungkin saja ada seseorang yang merasa sakit hati padanya. Kau benar. Bagaimana jika sementara waktu dia kembali ke Seoul saja? Cobalah bicara pada Tuan Chung Hae-sung. Taehyung memberikan saran. Akan aku coba. Tapi Taehyung, untuk saat ini, tolong kau jaga dia terlebih dahulu. Kemarin saat aku datang berkunjung, Pak Jimin bilang kau dan Ian seperti anjing dan kucing jika sudah bertemu. Taehyung tertawa ringan mendengar ucapan tersebut. Mengapa kau kalah sekali padanya? Kau tidak kasihan padanya. Dia sudah dibuang oleh kakeknya, terlantar dan sebatang kara. Tentu saja kasihan, tapi Tuan Chung Hae-sung memintaku untuk bersikap profesional. Jadi aku harus bagaimana selain menurut pada perintah Tuan Chung. Aku bisa mengerti hal itu karena sudah pernah berada di posisi yang sama seperti yang saat ini sedang kau alami. Ya sudah kalau begitu, lain kali jika berkunjung ke Jeju lagi, jangan lupa mampir ke rumah, ucap Taehyung sebelum mengakhiri obrolan mereka. Taehyung tampak menerawang jauh. Entah tadi yang ia lihat itu nyata atau bahkan hanya sekedar prasangka buruknya semata. Seseorang yang tampak misterius dengan setelan pakaian berwarna serba hitam mengikuti langkah Ian dan Jimin dalam perjalanan pulang mereka. Itu sebabnya Taehyung meminta keduanya untuk segera masuk ke dalam mobil. Ditambah paket berisi paket tikus tadi memperkuat dugaan Taehyung jika ada sesuatu yang salah yang tengah terjadi. Jimin, kau merasa hari ini Kim Taehyung memberikan kebebasan padaku tidak? Tanya Yen. Iya, dia sudah tidak seketat dulu, balas Jimin setuju. Justru itu yang patut dicurigai, seru Yen kemudian. Dia seperti mengawasiku secara diam-diam, seperti kemarin saat kita pulang bersama. Kemudian dia, Jung Yen. Yen dan Jimin serempat terdiam. Baru juga dibicarakan, dia tiba-tiba muncul saja. Kau ke situ. Panjang umur, tambah Jimin. Yen menelakkan dan menemukan Taehyung berada di dalam mobil dengan jendela yang telah dibuka. Selamat sore Tuan Kim, sapa Jimin dengan sopan seperti biasanya. Kalian mau pergi ke rumah sakit untuk menjenguk Ibu Dobin kan? Ayo sekalian saja, kata Taehyung. Sudah katakan dia aneh kan? Bisik Yen dengan kedua mata yang sudah memicing curiga menatap Taehyung di sana. Aku akui ucapanmu kali ini benar, balas Jimin. Tak kalah lirik. Atau jangan-jangan dia benar-benar menyukaimu. Aku akan langsung menolaknya secara mentah-mentah, balas Yen tanpa basa-basi. Ayo sebelum hari bertambah gelap, ajak Taehyung. Sekali lagi saat melihat keduanya malah sibuk berbisik-bisik. Kami naik bus saja, tala Yen. Kita kan satu tujuan, nanti biar aku antar pulang sekalian, terakhir malam-malam juga. Wah lumayan, ayo Najung. Jimin buru-buru menarik tangan Yen masuk ke dalam mobil Taehyung. Kok cepet ya kalau ada yang gratisan, sendiri Yen. Setengah tidak rela masuk ke dalam mobil Taehyung. Ini salah satu cara untuk menghemat biaya transportasi dan biaya makan. Balas Jimin realistis. Seperti orang susah saja, jika di situ tak sadar diri. Kau lebih susah dan lebih miskin dariku. Kau bicara apa? Kau tentunya sudah tahu jika aku adalah anak muda Chung Yen, cucu serta pewaris satu-satunya dari seluruh aset dan kekayaan milik Chung Hae-sung. Ji sombong sekali, balas Jimin, tak bisa menyangkal kenyataan tersebut. Katakan sekali lagi maka nilaimu yang akan aku kurangi. Kali ini Taehyung yang bersuara dengan ancaman seperti biasanya. Rasakan, makanya jadi orang jangan sombong. Jimin tampak puas melihat Yen yang langsung terdiam saat mendengar ancaman tersebut. Yen menatap Taehyung dan Jimin kesal. Aku mau turun, dia mencoba berulah. Ya sudah turun saja, tidak usah pakai laporan segala, balas Taehyung menyebalkan. Jimin mencoba menahan tawanya melihat wajah Yen yang semakin tertekuk. Kau benar-benar menginginkan aku mati ya? Menyuruhku turun dalam keadaan mobil sedang melaju kencang.
Aku tidak menyuruhmu, kau yang mau sendiri, ucap Taehyung yang selalu memiliki celah untuk membalas semua ucapan menyebalkan Yen. Kalau mau mati tinggal mati saja, impianmu pulang ke Seoul juga akan segera terwujudkan, tambah Jimin. Astaga, kenapa aku dikelilingi orang-orang menyebalkan seperti kalian? Hidupku yang sudah rumit ini menjadi semakin rumit sejak mengenal kalian berdua. Balas Yen sudah merasa malas adungu dengan Taehyung dan Jimin. Lalu hidupku yang tenang dan damai ini berubah menjadi rumit sejak mengenalmu. Yen akui Jimin akhir-akhir ini jadi semakin jago bicara. Juyen, mulai sekarang berhentilah bermain-main dan berusaha untuk lebih waspada terhadap lingkungan di sekitarmu. Peringat Taehyung tiba-tiba. Ada apa? Tanya Yen penasaran. Seseorang mungkin saja tengah mengawasimu secara diam-diam. Tuan Kim, Anda membuatku takut, tanggap Jimin. Satu-satunya orang yang mengawasiku adalah kau. Apa kau tidak sadar diri? Akhir-akhir ini sikapmu itu sangat aneh, balas Yen. Aku akan memberitahumu sesuatu, tapi berjanjilah untuk tidak merasa ketakutan. Ucap Taehyung membuat suasana mendadak menjadi mencekam. Apa? Tanya Yen semakin merasa penasaran. Ada seseorang yang mengikutimu sejak kemarin. Aku melihatnya lagi tadi. Ketika mobilku mendekati kalian, orang itu langsung pergi begitu saja. Anda serius, Tuan Kim? Aku tidak sedang bercanda. Lalu paket tikus dalam kotak paket itu memperkuat dugaanku jika saat ini ada seseorang yang berniat melakukan sesuatu hal buruk pada Jung Yen. Yen seketika dia membeku antara kaget, bingung, dan juga tidak tahu harus berbuat apa. Coba kau ingat-ingat lagi, apa kau pernah berbuat salah pada seseorang? Nona Jung, tanya Jimin. Aku tidak tahu, ucap Yeon seadanya. Dia pikir seperti itu hanya ada di dalam drama dan film. Sial, kenapa Yen jadi merasa benar-benar ketakutan sekarang? Jika saja posisi Yen berada di Seoul sekarang, dia tak perlu merasa cemas karena Haesung bisa saja menyewa puluhan bodyguard untuk menjaganya selama 24 jam non-stop, bahkan ketika ia sedang tidur. Tapi lain ceritanya jika di Jeju. Yen merasa nasibnya kini sudah berada di ujung tanduk. Dia akan segera mati jika salah bergerak sedikit saja. Untuk saat ini, aku sudah menghubungi Sok Jun Hyung, meminta dia untuk bicara dengan Tuan Jung Haesung mengenai keadaanmu agar beliau bersedia membawamu pulang kembali ke Seoul untuk sementara waktu, jelas Taehyung. Seharusnya dulu Yen tidak menolak saat Haesung menyarankan dia untuk mengikuti pelatihan ilmu bela diri meskipun ia seorang perempuan. Hal tersebut kan bisa dijadikan bekal untuk melawan kejahatan. Yen merasa menyesal sekarang. Semoga saja ilmu jembakan rambut yang pernah ia lakukan saat melawan para gadis pemburu di SMA dulu bisa sedikit membantu menyelamatkan dirinya, andai saja benar-benar ada orang jahat yang mengincarnya saat ini. Apakah aku diincar oleh seseorang untuk dibunuh? Kumam gadis itu tiba-tiba kepikiran. Kau ini bicara apa? Jangan berpikir yang aneh-aneh. Balas Jimin merasa ngeri sendiri. Itu sebabnya jangan jauh-jauh dariku. Aku bisa melindungimu lebih baik dari yang kau kira. Karena sejak awal kakekmu sendiri yang memintaku untuk terus memperhatikan setiap gerak-gerikmu, ucap Taehyung. Tapi akhir-akhir ini kau jarang sekali terlihat di sekitarku. Bagaimana kalau orang itu menyerangku saat kau tidak ada? Tanya Yen cemas. Jangan khawatir, aku selalu mengawasimu meskipun itu dari jauh. Aku pikir selama ini kau memperhatikan aku karena menyukaiku, jatuh Yen. Jim langsung tepuk jidat, merasa frustasi sendiri dan tidak mengerti dengan Yen yang masih sempat-sempatnya berpikir seperti itu di tengah situasi genting seperti ini. Kalau memang benar aku menyukaimu, bagaimana? Balas Taehyung tiba-tiba. Jimin hanya bisa menganggap mendengar percakapan antara Yen dan Taehyung. Tidak bisa dipercaya dan tidak jelas sama sekali. Tentang ucapan Taehyung di mobil tadi, Yen tidak menanggapinya secara serius. Dia hanya menganggap Taehyung cuma berusaha mencairkan keadaan yang sedikit menegang. Semua ini gara-gara sosok misterius yang tak kenapa dengan kurang ajarnya mengincar seorang Jung Yen yang dipenuhi dengan sejuta pesona ini. Kalau ngefans kan tinggal bilang saja, tidak perlu pakai sosok misterius dan membuat Yen jadi parno begini. Mereka sudah berada dalam perjalanan pulang menuju area parkir rumah sakit
setelah menjenguk Ibu Dopin. Bersyukur sekali karena keadaan beliau cukup stabil untuk menjalani operasi besok. Sedih saja Taehyung terlambat menarik tangan Yen. Sudah bisa dipastikan anak itu akan masuk ke ruang UGD akibat sebuah pot bunga yang terjatuh tepat di atas kepalanya. Apa aku terluka? Apa Kenny berdarah? Aku masih hidup karena aku tidak mau mati. Rancho Yen panik setelah tersadar dari rasa terkejutnya. Tidak, pot bunganya belum sempat mengenaimu. Balas Jimin sama paniknya dan mencoba meriksa setiap sudut kepala gadis itu. Padahal jelas-jelas pot bunga itu tidak mengenainya, hanya nyaris. Sial, Empat Taehyung merasa marah. Yen menengok mengikuti arah tatapan Taehyung. Untuk pertama kalinya Yen bisa melihat secara langsung sosok misterius yang menelonnya selama ini. Laki-laki itu berbawakan kurus dan tinggi, berpakaian serba hitam, memakai topi dan sebuah masker dengan warna senada. Yen tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas, namun tak mengapa ia merasa laki-laki itu tengah menertawai dirinya yang tengah dilanda ketakutan. Ia membayangkan jika lelaki itu membawa sebuah pistol kemudian menembak Yen dari atas dan dia akan langsung mati karena peluru itu melesat tepat mengenai jantungnya. Sial sekali, saking takutnya Yen sampai tidak bisa bergerak untuk mencari tempat berlindung yang sekiranya aman. Kalian tunggu di sini, aku akan mengejar itu, ucap Taehyung. Aku akan membantu menangkap lelaki itu, ucap Jimin. Belum sempat Taehyung dan Jimin berlari menjauh, tubuh gadis itu yang semula tegang mendadak lemas secara keseluruhan. Setelah seluruh tulangnya menghilang dari sana, sedetik kemudian dunia langsung berubah menghitam di pandangan Yen. Meskipun tidak mengalami kepala bocor, nyatanya Yen tetap harus dilarikan ke ruang UGD. Dia pingsan setelah mengalami serangan tak terduga. Seharusnya tidak sampai separah itu, karena hal tersebut tidak sampai membuat fisiknya terluka. Namun lagi-lagi dokter bisa memberikan alasan yang masuk akal bagi Taehyung. Pertama, gadis itu belum makan sejak tadi pagi. Ini menurut pengakuan Pak Jimin. Alasannya Yen masih merasa jijik membayangkan pakai tikus yang dilihatnya kemarin malam. Baiklah, Taehyung tidak akan menganggap hal itu berlebihan, karena dia sendiri memiliki sosok ibu yang bahkan tidak nafsu makan hanya karena melihat pantat seekor kucing. Di kasus ini Ibu Taehyung bahkan jauh lebih parah daripada Chung Yen. Alasan kedua, setelah Yen diliputi dengan rasa ketakutan mendalam, ingatan besar tubuhnya menjadi menegang. Juga pikiran negatif tentang dirinya yang mungkin akan terluka atau bahkan mati di usia muda. Ketika serangan itu benar-benar terjadi, tidak bisa dipungkiri Yen mengalami shock dan berakhir dengan membuatnya tidak sadarkan diri. Yang membuat Taehyung merasa kesal adalah seharusnya dia bisa menangkap bajingan itu jika saja Yen tidak pakai acara pingsan segala. Jujur saja, Taehyung lelah bermain kucing-kucingan seperti ini. Dia ingin segera menangkap bajingan itu dan mengajarnya habis-habisan sebelum diserahkan ke kantor polisi untuk diselidiki lebih lanjut. Kau mau makan apa malam ini? Jangan bilang tidak nafsu. Kalau dokter bilang kau harus tetap makan. Ternyata Taehyung setelah melihat Yen yang sudah berbaring nyaman di atas ranjang kamar sewanya. Sup tahu pedas, jawab Yen setelah beberapa saat ia berpikir. Baik, akan segera aku pesankan. Taehyung mulai sibuk dengan ponselnya untuk memesan makanan yang Yen inginkan. Mana sup tahu pedasku, Kim? Aku sudah lapar, pintanya. Tentu saja harus menunggu beberapa saat terlebih dahulu, balas Taehyung. Tapi Nyonya Chung, bukankah kau bilang akan menghindari makanan berwarna merah untuk sementara waktu? Karena teringat dengan darah bangkai tikus kemarin, untuk Jimin. Tidak jadi, aku tidak mau makan sup tahu pedas. Tanya Yen kembali kehilangan nafsu makannya. Pak Jimin, sebentar Taehyung merasa kesal mengapa Jimin pakai mengingatkan hal itu sekala. Maaf Tuan Kim, kakak Jimin. Balas aku dengan raut wajah Taehyung yang tengah marah. Katakan padaku, kau ingin makan apa sebelum kesabaranku habis, ucap Taehyung kemudian. Yen kembali berpikir sebentar. Jajangmyeon saja, cicitnya. Setidaknya makanan itu tidak berwarna merah kan. Akan segera aku pesankan.
Kalau sampai kau tidak mau makan, akan aku kurangi nilaimu, ancam Taehyung. Ian mendelik tajam, ingin sekali menjamah rambut Taehyung hingga rontok dan botak kalau saja tubuhnya sudah terasa jauh lebih sehat.